Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septia Wardani dengan NIM C1 Channel 22094. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai materi akuntansi zakat. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Jadi apa sih zakat itu? Jadi zakat secara bahasa berarti berkah, suci, dan tumbuh. Sedangkan secara istilah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memberikan sebagian harta tertentu sesuai syariat kepada golongan yang berhak. Zakat berbeda dari donasi atau sedekah karena memiliki aturan yang baku mengenai jenis harta, nisab, perhitungan, penerima, dan waktu pelaksanaannya. Baik, lanjut ke sumber hukum zakat. Nah, jadi sumber hukum zakat di sini ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran, yaitu pada Quran surah At-Taubah ayat 3, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu sumber hukum yang kedua yaitu hadis dari hadis riwayat Bukhari, yaitu Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Nah, lalu lanjut ke jenis zakat. Nah, jadi teman-teman, jenis zakat secara utama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat jiwa. Zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan. Idealnya yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Nah, jika dibayarkan setelah sholat, maka hukumnya berubah menjadi sedekah biasa. Dan zakat ini bertujuan untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Lalu jenis zakat yang kedua yaitu zakat harta, yaitu mencakup berbagai jenis kekayaan seperti hasil perdagangan, pertanian, tambang, laut, peternakan, emas, perak, dan penghasilan profesi. Dan zakat harta itu tidak terikat pada waktu tertentu, namun memiliki syarat, nisab, dan cara perhitungan yang telah diatur dalam syariat Islam. Baik, kita lanjut ke objek zakat harta. Yang pertama yaitu halal. Jadi, harta untuk zakat itu harus diperoleh secara sah menurut syariat Islam dan tidak berasal dari sumber yang haram. Lalu yang kedua, kepemilikan penuh, yaitu harta sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh individu tanpa ada hak milik orang lain. Yang ketiga, yaitu bersifat berkembang, yaitu harta memiliki potensi untuk bertambah baik secara nyata melalui usaha atau investasi maupun secara potensial. Lalu yang keempat yaitu mencapai nisab, yaitu harta mencapai batas minimal tertentu yang menyebabkan kewajiban zakat. Lalu yang kelima yaitu mencapai haul, yaitu harta dimiliki selama 1 tahun hijriyah kecuali jenis tertentu seperti hasil panen. Lalu yang keenam, terbebas dari utang. Jadi zakat hanya wajib atas harta yang tidak digunakan untuk melunasi utang mendesak. Dan yang terakhir yaitu melebihi kebutuhan pokok. Jadi zakat itu dikenakan pada harta yang memenuhi kebutuhan dasar pemiliknya. Baik, lanjut ke
penerima zakat. Jadi siapa aja sih yang berhak menerima zakat? Nah, jadi di sini ada 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat yaitu para mualaf yang dibujuk hatinya, yang kelima yaitu untuk memerdekakan budak atau rikab, yang keenam orang-orang yang berhutang atau ghorimin, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan fisabilillah, dan yang kedelapan yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Nah, lalu selain penerima zakat, di Islam itu juga mengatur orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Nah, jadi di sini terdapat beberapa golongan yang tidak diperbolehkan menerima zakat, yaitu yang pertama, yaitu orang kaya, yaitu orang yang sudah berkecukupan atau hartanya itu mencapai nisab. Yang kedua, yaitu orang yang sehat dan mampu bekerja. Kecuali jika penghasilannya tetap itu tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Lalu yang ketiga yaitu orang non-muslim. Jadi orang non-muslim itu tidak berhak menerima zakat kecuali untuk menarik simpatinya terhadap Islam atau mu'alaf. Dan yang terakhir yaitu keluarga yang menjadi tanggungan muzaki, seperti orang tua, kakek nenek, anak, cucu, dan istri, karena mereka menjadi tanggung jawab nafkah. Namun kerabat lain itu boleh menerima zakat jika benar-benar membutuhkan. Nah, lalu lanjut ke hikmah zakat. Jadi apa aja sih hikmah yang kita dapatkan jika kita berzakat? Yaitu hikmah yang pertama, yaitu menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Lalu yang kedua, sebagai pilar amal jama'i atau bersama antara yang kaya, para mujahid dan dai dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat yaitu untuk alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Yang kelima yaitu ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu untuk pengembangan potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Dan kedelapan, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Dan banyak lagi hikmah yang bisa kita dapatkan dari berzakat. Nah, lalu apa sih yang dapat kita simpulkan dari materi-materi tadi? Nah, jadi teman-teman, zakat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi. Nah, zakat ini terdiri dari zakat fitrah dan zakat harta. Zakat hanya dikenakan pada harta yang memenuhi syarat seperti halal, eh, kepemilikannya penuh, berkembang, cukup nisab dan haul, serta melebihi dari kebutuhan pokok. Dan penyaluran zakat itu diatur secara ketat dan tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti orang kaya dan keluarga inti muzaki. Dan zakat itu membawa banyak hikmah seperti menyucikan jiwa, mengurangi kesenjangan sosial, dan mempererat solidaritas umat. Dan dalam pengelolaannya, zakat ini harus mengikuti ketentuan akuntansi syariah yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 109 agar lebih transparan dan akuntabel. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.